Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anugrah akan menjelaskan sedikit sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu ada energi, sektor energi, di mana sektor energi ini adalah sektor yang mencakup perusahaan barang dan jasa yang berkaitan dengan ekstraksi energi. Perusahaan energi yang masuk dalam sektor saham ini merupakan perusahaan yang mencakup energi tidak terbarukan atau fossil fuels. Jadi pendapatannya dipengaruhi langsung oleh harga komoditas energi dunia, misal pertambangan, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan perusahaan lain yang mencakup atau mendukung industri sektor saham tersebut. Yang kedua itu ada barang baku. Barang baku itu sektor saham barang baku terdiri dari perusahaan yang menjual produk atau jasa yang digunakan untuk industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi. Contohnya itu seperti perusahaan yang memproduksi barang kimia, material konstruksi, kemasan wadah, pertambangan logam atau mineral non-energi serta produk kayu kertas. Terus yang ketiga itu ada perindustrian. Sektor saham ini mencakup perusahaan yang menyediakan produk dan jasa untuk dikonsumsi industri. Jadi bukan oleh konsumen. Produk atau jasa yang dihasilkan adalah produk atau jasa diolah kembali untuk menjadi bahan baku. Jenis perusahaan yang masuk dalam sektor saham ini antara lain dirgantara, pertahanan, produk konstruksi, produk listrik, dan mesin. Sedangkan untuk jasa yang dalam sektor saham ini antara lain pengelolaan lingkungan, percetakan, pemasok barang, dan juga jasa profesional. Terus yang keempat itu ada barang konsumen premier. Sektor saham ini merupakan sektor saham yang berisi perusahaan yang menyediakan barang dan jasa yang dijual ke konsumen untuk kebutuhan utama. Kebutuhan tersebut tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Perusahaan masuk dalam sektor saham ini misalnya perusahaan antara lain minuman, supermarket, apotik, hingga rumah tangga. Terus yang kelima itu ada barang konsumen non premier. Pada sektor ini berisikan perusahaan yang memproduksi ataupun mendistribusikan barang sekunder. Permintaan pada perusahaan sektor saham ini berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi. Jenis perusahaan yang masuk dalam sektor saham ini barang konsumen non premier antara lain industri keadaan, peralatan rumah tangga, alas kaki, pakaian, tekstil, kebutuhan olahraga, hingga barang rekreasi. Selain produk saham ini juga terdapat jenis-jenis jasa seperti pariwisata, pendidikan, media, hingga periklanan dan hiburan. Yang kelima itu ada kesehatan. Daftar saham pada sektor saham ini berisi perusahaan yang menyediakan produk dan juga layanan kesehatan.
Jenis perusahaan sektor saham ini adalah antara lain penyediaan layanan kesehatan, produser alat kesehatan dan medis, perusahaan farmasi dan juga jasa riset barang bidang kesehatan. Yang ketujuh itu ada keuangan. Perusahaan sektor ini menyediakan jasa keuangan antara lain bank, jasa investasi, asuransi dan juga lembaga keuangan konsumen. Yang kedelapan itu ada properti dan real estate. Sektor dalam properti dan real estate ini mencakup perusahaan pengembangan properti real estate dan perusahaan pendukungnya. Yang kesembilan itu ada teknologi. Sektor saham teknologi berisikan kelompok perusahaan yang menjual produk juga layanan teknologis. Jenis perusahaan sektor saham ini antara lain perusahaan layanan internet, produser perangkat lunak dan perangkat keras, platform, media sosial, peralatan komputer hingga perangkat elektronik. Yang ke-10 itu ada infrastruktur. Sektor saham infrastruktur mencakup perusahaan pengembangan dan penyediaan infrastruktur antara lain infrastruktur transportasi, perusahaan telekomunikasi, komunikasi, teknik sipil dan layanan publik. Terus yang terakhir itu 11 transportasi dan logistik. Sektor saham transportasi dan logistik merupakan sekelompok perusahaan dalam bidang kegiatan perjalanan dan transportasi. Jenis perusahaan dalam sektor saham transportasi dan logistik antara lain perusahaan penyedia transportasi, pelayanan logistik dan pengiriman. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Itu sudah termasuk emiten-emiten yang saya sebutkan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.